Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali channel Hacker Wali. Kali ini akan menjelaskan tentang cara membuat flowchart di Microsoft Word. Sebelum saya menjelaskan, saya mohon di like dan subscribe channel saya. Sudah di like dan subscribe? Ya, terima kasih. Saya doakan diberikan rezeki, diberikan keselamatan, dimudahkan urusannya. Amin. Yuk kita ikuti caranya bagaimana untuk membuat flowchart di Microsoft Word. Ini contoh algoritmanya nih, tentang sekolah juga. Setelah mandi dan sarapan, biasanya siswa akan langsung berangkat ke sekolah. Ya, terdapat berbagai sarana transportasi yang dapat digunakan. Misalnya menggunakan kendaraan umum atau kendaraan pribadi. Kali ini yang akan digunakan sebagai transportasi utama adalah sepeda, dengan asumsi lebih murah dan menyehatkan. Algoritma pemakaian sepeda adalah sebagai berikut. Periksa apakah sepeda dalam keadaan baik. Nah, ini kita buat flowchartnya nanti ya. Jika tidak dalam keadaan baik, diasumsikan sepeda bocor dan memerlukan waktu yang lama. Nah, ini flowchartnya ya. Algoritmanya kita nanti buat flowchartnya. Untuk menambahnya, maka naiklah angkot. Nah, pilih lain yang dapat digunakan adalah naik ojek. Nah, berarti kita nanti buat algoritma juga flowchartnya ya, simbolnya. Jika tidak ada, dapat menggunakan pilihan lainnya selain naik sepeda, naik angkot atau naik ojek. Misalnya berangkat bersama teman, bersama orang tua atau jalan kaki jika memungkinkan. Akan dihasilkan bagan alir atau flowchart sebagai berikut. Nah, ini berarti ada iya atau tidak, ada keputusannya, ada no atau yes. Berarti pertama-tama kita harus membuat terminatornya, dimulainya ya, di mana itu. Ya, ini mana nih, ini simbolnya ya. Kita yang penting hafal dengan simbol-simbol flowchartnya. Kita pilih insert, save as. Nah, cari simbolnya ini di mana? Tadi kan kita sudah buat ya. Nah, ya ini kita buat di sini. Ya, di sini misalnya. Kita kasih tag, periksa kondisi sepeda ya, sesuai dengan algoritmanya. Kita cek sepedanya bagaimana nih. Ya, periksa apakah sepeda baik atau tidak. Nah, di sini gambar algoritmanya ya. Selanjutnya ini kita pahami lagi tentang simbol flowchartnya. Untuk flowchartnya ya, kita pilih sini insert ya. Kalau sudah ada di sini kita hubungi tanda panah untuk menghubungi. Selanjutnya kita pilih save as. Kita cari bentuk flowchartnya, simbolnya ya, bagannya nih ya. Ini keputusan ya, simbol keputusan. Kita buat iya atau tidak, berarti mau kemana nih ya. Jika iya, kita melanjutkan. Berarti ini kita buat teksnya juga. Kondisi sepedanya ya. Ya, kondisi baik atau tidaknya nih sini. Kurang besar kita geser aja, tarik ya. Nah, ini
kita paskan tanda panahnya ya. Ini dia, berarti ini bentuk ini mempunyai bentuk keputusan iya atau tidak bentuknya ya. Ini kalau iya berarti kita melanjutkan, kalau tidak kita kemana ya. Kita buat lagi tanda panahnya, kita ke sini, kita kasih. Selanjutnya kita cari simbolnya ya, atau bagan flowchartnya ya. Ini proses ini ya, proses bukan terminal ya, terminal atau bukan, prosesnya ya. Ini kalian berangkat kita ya. Oh ya, di sini tulisnya tambahkan ya atau tidak ya, lupa di sini. Berarti di sini kita perkecil dulu fontnya. Ya, kita kecilkan. Ya, kita tempatkan di sini. Ya, di sini. Kondisi baik keputusannya jika iya berarti kita berangkat, berarti naik sepeda. Nah, jika tidak, nah di sini kita kasih tanda panah dulu ya. Hubungkan dulu ini. Ya, kita kasih tanda panahnya. Ya, sananya di sini. Ya. Berarti kita buat prosesnya lagi. Ya, apa bagannya, proses bagannya. Nah, ini keputusan lagi ya, kita buat keputusannya. Tinggal mengambil di shape S. Nah, di situ banyak simbol-simbol ya. Ya, ini naik angkot ya di sini ya, bukan ojek dulu. Ya, naik sepeda di sini kan ada keterangan ini ya, naik sepeda atau angkot. Nah, ini ya, kita kasih di sini tidak ya. Kita perkecilkan dulu. Ya, di sini tidak. Iya atau tidak, yes atau no di sini. Kita hubungkan lagi. Selanjutnya kita kasih prosesnya, untuk proses jadi kotak ya. Nah, ini prosesnya. Lagi bentuknya bagian ini. Selanjutnya kita kasih tag juga ya. Ya, berarti naik iya, berarti pilih angkot, kita berangkatnya, berangkat sekolahnya naik angkot.
kecilkan dulu nih. Kita setting dulu. Ya, kita copy. Ya, di sini kita tempatkan dianya. Ya, selanjutnya kita kasih tanda panah untuk tidaknya nih, karena ini simbol keputusan. Kasih space ya, kita kasih tanda panah ini. Naik angkot tadi ya, sekarang berarti naik ojek atau naik ojek ya. Kita cari simbolnya, ingat yang penting dihafal simbolnya, bentuk simbol ya. Ya ini kita buat keputusannya nih, kita buat lagi keputusannya. Kita isi teks ya, naik angkot, naik ojek ya, naik ojek. Nah ini ya, kita setting dulu ya. Ini ya, kita tempatkan, kita setting. Nah selanjutnya sama juga, karena ini keputusan ya atau tidak, berarti kita kasih keterangan lagi ya. Ini tidak ya, kita putuskan keterangannya, kita copy saja supaya cepat. Sini ya, tidak. Naik angkot, jika iya berarti pilih angkot ya, jika tidak berarti kita naik ojek. Nah ada keputusannya iya atau tidak. Nah naik ojeknya, karena di sini ada bersama teman atau bersama orang tua ya, atau jalan kaki. Ini kita kasih iyanya di sini. Kita cari simbol prosesnya. Nah, selanjutnya kita kasih teks ya. Kita kasih teks. Ya, sistemnya ada iya nih ya. Ya berarti kalau iya naik ojek kita. Ini iyanya kita copy saja ya supaya cepat. Kita copy, kita paste. Nah, kecilkan dulu lagi. Ya kita setting dulu, kita kecilkan dulu. Besar teksnya, kita blok, kita setting lagi, ini ya, kita copy ya, kita copy ya. Ini keputusannya iya ya, berarti naik ojek pilihannya, berarti ini kita pindah di sini ya. Ini keputusannya. Nah selanjutnya tanda panah lagi, ini tanda panah untuk tidak. Nah kita cari simbol untuk tanda panahnya ya, naik ojek. Sudah keputusannya. Sebentar kita lihat algoritmanya ya, berarti ini bersama teman berangkat ya. Kita cari tanda panah dulu. Kita buat tanda panahnya lagi. Ya baru simbolnya, simbol berikutnya proses ya, berangkat bersama teman atau bersama orang tua ya. Ini kita tentukan pilihan lainnya ya, karena pilihan lainnya itu bersama teman atau bersama orang tua atau jalan kaki ya. Ya ini bentuk flowchart tentang berangkat sekolah ya, menggunakan naik sepeda
atau naik angkot atau naik ojek. Ada keputusannya, ya atau tidak di situ ya. Ini tidaknya belum ya, ini harus kita buat dulu nih kata tidaknya. Harus kita copy dulu. Ntar kita lihat dulu, periksa kondisi sepeda ya. Ya, kita copy, kita drag. Nah, pindahkan sini. Selesai. Ini namanya flowchart ya. Tinggal kita kasih judul berangkat sekolah. Ini algoritmanya diterangkan, periksa apakah sepeda dalam keadaan baik. Nah, di sini periksa kondisi sepeda. Jika kondisi baik, maka ya berarti kita berangkat. Jika tidak, berarti kita naik angkot ya. Nah, jika ya pilih angkot, jika tidak mana, kita berarti naik ojek. Jika naik ojek iya, berarti ya udah kita berangkat. Tapi kalau tidak, berarti kita tentukan pilihan lainnya. Ini disebut dengan flowchart. Demikian penjelasan tentang pembuatan flowchart di Microsoft Word. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.